Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11. Jadi, di sini kami akan membuat video tentang Penerapan strategi pembelajaran efektif di MI Ar-Royhan Lawang. Sebelum masuk pada inti dari topik pembahasan kami, kalian tahu nggak sih apa itu strategi pembelajaran efektif? Jadi, strategi pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan sikap yang lebih menekankan pada nilai. Bagaimana sih seorang tersebut dapat bertindak dan memilih manakah yang dianggap benar dan manakah yang dianggap salah? Untuk menerapkan strategi pembelajaran efektif, kita bisa mengadakan sesi presentasi di depan kelas dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dari kegiatan ini, kita bisa menilai cara siswa dalam bertutur kata dan menghadapi bila terjadi konflik perdebatan pendapat. Dari kelima model strategi pembelajaran efektif, di sini kami akan menerapkan teknik mengklarifikasi perkembangan nilai. Jadi, proses mengklarifikasi pengembangan nilai adalah teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik. Dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Jadi, selanjutnya kami akan menerangkan tentang tahapan-tahapan dalam mengklarifikasi pengembangan nilai. Untuk tahapan dalam mengklarifikasi pengembangan nilai itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu kebebasan memilih. Pada tahap ini kami akan memberikan kesempatan kepada siswa. Dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, kami akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan pilihan manakah nilai yang dianggapnya baik. Yang kedua yaitu tahap menghargai. Pada tahap ini, siswa akan memiliki perasaan senang dan bangga dengan pilihannya dan berani untuk menyampaikan kepada semua orang tentang nilai yang dianggapnya baik. Untuk yang terakhir yaitu tahapan berbuat. Setelah siswa berani untuk menyampaikan pilihannya, maka di sini siswa akan memiliki perasaan tanggung jawab. Mereka akan merasa bertanggung jawab atas pilihannya dan berusaha untuk menerapkan pilihan nilai yang dianggapnya baik tadi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Maaf ya Bu, ini jamnya pasnya. Oke, jadi pada kali ini tadi kan kakak sudah bilang kan kalau kakak minta bantuan kalian buat observasi. Oke, jadi materi yang akan kita bahas adalah apa? Sholat Idul Adha. Kalian tahu nggak umat Islam itu merayakan hari
Mas dong. Arfan Mas. Oh, Mas Arfan nama panggilannya. Mas Fatih. Oke, tolong sebutkan satu Mas, satu sikap orangnya. Oh, pintar sekali, tepuk tangan Mas Fatih. Harus taat kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah. Makanya Nabi Ibrahim sama sini ada yang tahu nggak apa aja sih yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha? Iya, nggak apa-apa, Ki. Ya, silakan. Mandi, terus yang lain? Menyembelih hewan kurban, terus apa? Iya, memakai wangi-wangian. Kalian memakai baju putih, ya bakal harus azan dan nampak pintar. Boleh dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Kenapa kok dilaksanakan di masjid atau di lapangan? Iya, karena yang sholat banyak. Satu desa kan, satu desa, dua desa, satu kan gak cukup kan kalau di masjid. Hari raya Idul Adha itu bisa disebut hari raya haji atau hari raya kurban. Hari raya bisa hari raya haji apa nanti dilaksanakan sama dengan ibadah haji. Terus setelah sampai kapan biasanya? Sampai sebelum terbenam. Jadi tadi ya dari bahan sakit waktu pelaksanaan sholat Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah dilakukan berapa kali? Ya, 1 tahun sekali. Waktu pelaksanaannya setelah mataharinya terbit. Kalau masalah subuh, kalau Idul Fitri itu disunahkan untuk makan dulu baru sholat. Kalau sholat Idul Adha apa dulu? Sholat dulu baru makan. Jadi mau berangkat ke sholat Idul Adha itu belum makan dulu, baru setelah sholat makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Paham nggak? Paham nggak? Oke, masih belum ya Pak? Kemudian yang kelima ada berangkat dan pulang mengambil jalan yang berbeda. Ada yang tahu nggak kenapa? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Ya, apa tadi? Yang kelas nggak apa-apa, yang kelas yang berani dong. Kan apa ini? Karena kan kalau berangkatnya dari sini ketemu orang ini dan pulangnya dari sana ketemu orang sana, berarti minta maafnya lebih banyak ke orang orang, ya kan? Ya nggak? Iya. Selanjutnya membaca takbir, tahmid dan tahlil sebanyak. Oke, sudah paham ya ini ya? Langsung lanjut ke materi ya. Paham nggak tadi? Ini solidaritas sosial seperti tadi. Minta maafan, terus berbagi. Dagingnya kan dibagi-bagikan. Iya. Teman-teman yang biasanya nggak bisa makan daging malah bisa makan daging. Soalnya juga untuk yang terakhir apa? Bersama apa yang terakhir? Mengajarkan keikhlasan. Oke, ikhlas. Walaupun apa? Kita korban. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Mendengar, melihat, mengingat,
Efektif IMI Ar-Royal. Hari kelima.